Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pembentukan kebudayaan nasional. Pembentukan kebudayaan nasional. Ada banyak definisi kebudayaan nasional yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Purbacaraka, kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Yang selanjutnya, menurut Sultan Takdir Ali Syabana, kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang universal. Unsur-unsur dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masa itu. Misalnya seperti teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir menurut Sanusi Pane, kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mengutamakan unsur-unsur kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Adapun menurut Kunchoro-Ningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah di tanah air. Kemudian, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi hingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Selanjutnya ada pun persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional menurut Kunchoro-Ningrat, yaitu sebagai berikut. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan tersebut. Kemudian, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga pada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Kemudian kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khasanah derajat dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor pembentuk kebudayaan nasional. Jadi, budaya nasional dapat diibaratkan seperti pohon yang akar-akarnya terdiri atas berbagai budaya daerah. Atau kesimpulannya adalah budaya nasional menjadi gabungan budaya daerah yang terus berkembang menjadi kebiasaan di Indonesia. Jadi budaya nasional itu terdiri dari atau gabungan dari budaya daerah yang terus berkembang dan menjadi kebiasaan di Indonesia. Dikarenakan adanya proses asimilasi dan akulturasi pada masyarakat yang mendorongnya perkembangan budaya nasional. Wujud dari kebudayaan masyarakat di Indonesia sangat beragam, misalnya seperti rumah adat, baju, alat musik, dan lain sebagainya. Itu jika dilihat secara fisik. Kemudian ada juga yang non-fisik, misalnya seperti tari-tarian, lagu, dan sebagainya. Kemudian budaya merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, adapun faktor penyebab keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada keadaan dan letak geografis Indonesia. Yang kedua, wilayah kepulauan Indonesia. Yang ketiga, keterbukaan terhadap dunia luar. Dan yang keempat adalah faktor sejarah. Yang pertama adalah keadaan dan letak geografis Indonesia. Keadaan dan letak geografis Indonesia turut mempengaruhi budaya lokal, sehingga menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Jadi, budaya daerah dapat menjadikan cerminan penduduknya dalam beradaptasi terhadap geografis wilayah yang mereka tinggali. Cara beradaptasi itulah yang menyebabkan beberapa di antaranya membedakan antara mata pencarian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi pada penduduk setempat. Jadi letak geografis di Indonesia ini bisa menyebabkan adanya beberapa budaya yang berbeda. Misalnya, ketika letak geografisnya berada di pantai, maka mata pencariannya akan sebagai nelayan dan akan menggunakan pakaian yang tipis. Dan jika penduduk tinggal di daerah pegunungan, maka otomatis dia akan berkebun atau bertani dan menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Itulah wujud dari keanekaragaman budaya. Selanjutnya adalah wilayah kepulauan Indonesia. Penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia dipisahkan oleh daratan dan lautan, atau ada istilahnya dengan isolasi geografis. Isolasi geografis menyebabkan penduduk yang menempatkan suatu pulau atau wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang khas. Jadi bisa dikatakan atau ditarik lah. Jadi bisa kita simpulkan misalnya kebudayaan di Pulau Jawa akan berbeda seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Karena dipisahkan oleh daratan dan lautan sehingga memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Selanjutnya, ada keterbukaan terhadap dunia luar. Indonesia terletak di jalur persimpangan dunia, yaitu ada di antara 2 samudra dan 2 benua.
Realitasnya, Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap pengaruh luar, terbukti dari besarnya pengaruh dari budaya Arab, Tiongkok, Eropa, dan di India. Nah, bentuk-bentuk bangunan seperti candi, masjid, dan benteng merupakan bukti adanya pengaruh luar dalam membentuk keanekaragaman budaya. Selanjutnya ada faktor sejarah. Kedatangan nenek moyang Indonesia membawa perubahan penting terhadap budaya penduduk asli. Nenek moyang bangsa Indonesia akhirnya menetap dan mengenalkan kebudayaannya kepada penduduk asli. Setiap gelombang kedatangan nenek moyang asli Indonesia menempati dan menurunkan suku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suku-suku di Indonesia memiliki keragaman fisik dan budaya yang hampir dapat dibedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian, keragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari adanya keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, dan keragaman adat dan kesenian. Kita bahas yang keragaman suku bangsa. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Indonesia mempunyai lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain suku bangsa yang beragam, ukuran populasi setiap suku bangsa juga bervariasi. Kemudian dalam konteks etnografi, suku bangsa dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan wilayah tempat tinggal suatu suku. Misalnya, suku Batak yang secara historis berasal dari Sumatera dan suku Jawa yang secara historis berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada keragaman bahasa. Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai kira-kira 718 bahasa daerah. Rumpun bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia berupa rumpun bahasa Austronesia. Selanjutnya yang terakhir adalah keragaman adat dan kesenian. Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagai jenis adat dan kesenian. Wujud kebudayaan masyarakat Indonesia antara lain seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Sekian, terima kasih dan glory geografi.